Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kasol, di channel Sahabat Kepegawaian. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat SKP untuk teman-teman yang jabatan pelaksana. Untuk tutorial kali ini, saya akan membahas SKP jabatan pelaksana untuk pengadministrasi perkantoran. Namun sebelum lanjut, saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk dukung terus channel Sahabat Kepegawaian dengan cara like videonya, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Namun sebelum lanjut, saya disclaimer dulu bahwa jabatan pelaksana itu kan beda-beda ya pekerjaannya di setiap unit kerja. Jadi bisa jadi apa yang saya tampilkan sekarang itu berbeda dengan apa yang Bapak Ibu kerja di unit kerjanya. Jadi saya ambil contoh di sini pengadministrasi perkantoran. Jadi, mohon maaf jika terjadi perbedaan pekerjaan dari apa yang Bapak Ibu laksanakan di unit kerjanya. Jadi, saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang akan saya tampilkan adalah pekerjaan dari salah satu teman yang kebetulan adalah pengadministrasi perkantoran di Satker saya. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Sebelum saya menampilkan aplikasinya, ada beberapa catatan dalam membuat RHK SKP kinerja di tahun 2025 ini. Yang pertama, pastikan bahwa RHK pimpinan telah dibuat agar bisa diintervensi ya, Bapak Ibu. Yang kedua, redaksi RHK menggunakan bahasa output, bukan bahasa proses. Nah, contoh bahasa proses di situ seperti menyediakan, menyelesaikan, dan melaksanakan. Nah, itu bahasa proses, sedangkan untuk bahasa outputnya tersendiri, contohnya adalah tersedianya, tercapainya, terselesaikannya, terlaksananya, dan sebagainya. Terus yang poin ketiga, menggunakan model SKP kuantitatif dan minimal menggunakan dua aspek yaitu kuantitas dan waktu. Khususnya di kami di Kementerian Agama itu menggunakan dua aspek di sini, yaitu kuantitas dan waktu serta model SKP-nya adalah kuantitatif. Nah, jadi pekerjaannya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Ini saya sudah ubah menjadi bahasa output. Nah, contohnya terlaksananya distribusi surat kedinasan dalam kantor Kemenak Kabupaten Nrekang dan ke instansi terkait yang ditujukan surat. Kedua, aula, sound system, dan perangkat rapat lainnya tersedia dalam kondisi baik saat akan digunakan. Ketiga, terlaksananya perbaikan alat-alat kantor. Keempat, peralatan penunjang kantor terinventarisir, tercatat, dan terjaga dalam kondisi baik. Serta yang terakhir, berkas surat masuk dan keluar pada ruangan Kasubag TU tersusun secara rapi sesuai SOP. Karena kebetulan teman pengadministrasi perkantoran ini berada di ruangan Kasubag TU bersama Pak Kasubag. Jadi dia memiliki tugas untuk menyusun berkas di ruangan Pak Kasubag. Jadi dari 5 pekerjaan ini akan saya masukkan di kinerja. Jadi baik Bapak Ibu silakan buka kinerjanya dengan cara masuk di ASN Digital seperti biasa ya. Kita login dulu. Silakan Bapak Ibu masukkan username dan password Bapak Ibu. Lalu klik sign serta memasukkan kode OTP-nya. Nah, setelah masuk akan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan masuk ke line individu ASN dan masuk ke kinerja. Nah, masuk ke SKP. Di sini tampilannya seharusnya kosong ya Bapak Ibu. Nah, saya contohkan kalau masih kosong, silakan tambah periode SKP, terus pilih periode awalnya. Periode awalnya itu sesuai dengan SPMT Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah P3K yang baru atau CPNS yang baru ya. Pilih sesuai SPMT-nya tanggal berapa. Lalu periode akhirnya 31 Desember 2025.
Anggaplah di sini SPMT itu 27 Mei. Nah, pendekatannya adalah kuantitatif. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nanti akan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini tanggal SPMT teman yang akan saya tampilkan SKP-nya adalah tanggal 27 Mei tahun 2025. Nah, pertanyaannya, jika tahun 2026 nanti bagaimana? Nah, ketika 2026, periode awalnya adalah 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi ini begini karena eh, Bapak Ibu, Bapak ini baru terangkat menjadi P3K di tanggal ini SPMT-nya. Oke, lalu kita klik detail SKP, lalu Bapak Ibu silakan pilih tambah RHK. Nah, tinggal kita masukkan pekerjaan yang tadi. Kita copy paste saja. Pilih utama. Nah, silakan kita pilih rencana hasil kerja atasan yang akan diintervensi. Anggaplah RHK pimpinan yang dapat diintervensi adalah ini ya, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan saja sama RHK-nya yang RHK-nya pimpinan ya. Lalu kita oke. Setelah kita pilih oke, RHK sudah tampil ya, Bapak Ibu, seperti ini. Lalu kita tambah indikator. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi, kita memilih dua aspek, yaitu yang pertama adalah kuantitas. Nah, di sini kuantitas berarti epidemi itu bersifat kuantiti atau bisa dihitung. Nah, contoh di sini kita bisa tulis jumlah laporan. Targetnya kita bisa tulis di sini 4 laporan. Kita tambah lagi waktu. Nah, sekarang kita hitung dari SPMT sampai di Desember itu berapa bulan. Karena teman di sini itu terangkat di bulan Mei, ya. Atau kita anggaplah Juni karena terangkat SPMT-nya itu di akhir Mei, jadi kita anggaplah di bulan Juni. Berarti kita hitung Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan. Nah, sepertinya disclaimer dulu, saya lupa jelaskan tadi di awal bahwa pemilihan jenis RHK, berapa jumlah RHK, lalu jumlah laporannya, dan mekanisme ketika pelaporannya, Bapak Ibu harus melakukan dialog kinerja dengan pimpinan. Nah, contoh teman ini itu sudah melakukan dialog kinerja, akhirnya terpilihlah kegiatan ini, 5 kegiatan ini. Karena kita sebagai ASN, kita tidak bisa serta-merta memilih bahwa kegiatan inilah yang akan saya kerjakan. Harus ada dialog kinerja, harus ada peran pimpinan yang membagi pekerjaan ini dikerjakan oleh siapa. Nah, di sini peran pimpinan akan membagi tugas kepada setiap ASN-nya. Jadi, tidak bisa serta-merta ASN-nya ini menentukan bahwa saya mau mengerjakan pekerjaan ini saja. Karena pimpinan pasti lebih mengetahui kapasitas kita dan memang tugas pimpinan untuk mengatur bawahannya agar tercapailah tujuan organisasi yang tertuang pada perjanjian kinerja di setiap unit kerja. Begitu juga ketika kita ingin melaporkan pekerjaan kita, baik itu dalam bentuk laporan atau bentuk yang lainnya, seperti ini ya, penentuannya bahwa kita ingin melaporkan baik itu
triwulan, semester, tahunan dalam berbentuk berapa laporan, itu harus ada dialog kinerja. Karena pimpinan yang lebih paham berapa kali kita harus menyampaikan atau membuat laporan tersebut. Jadi penting sebelum membuat RHK, SKP kita, terus selanjutnya ketika kita ingin melaporkan eviden dari kegiatan SKP kita, kita harus sering-sering berdialog kinerja dengan pimpinan. Lanjut lagi, silakan Bapak Ibu klik tambah RHK. Nah, tombol ini selalu Bapak Ibu klik ketika Bapak Ibu ingin menambahkan RHK-nya ya. Lanjut kita copy paste lagi HK Bapak Ibu. Pertama, kita klik OK. Kita tambah lagi indikatornya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu input semua RHK-nya sebagaimana cara yang telah saya sampaikan. Izin menampilkan RHK dari salah satu teman yang memiliki jabatan pengadministrasi perkantoran, yang mana hasil dialog kinerja teman ini dengan pimpinannya menyepakati 5 RHK dan mekanisme pelaporannya itu adalah triwulanan. Berarti dari 6 bulan yang bersangkutan kerja untuk tahun 2025, beliau akan membuat laporan sebanyak 2 laporan yang akan disampaikan setiap 3 bulan sampai di Desember nanti. Nah, setelah kita membuat RHK seperti ini, selanjutnya kita akan menginput lampiran, yang mana lampiran di sini itu terbagi atas 3, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Dukungan sumber daya di sini adalah apa saja yang Bapak Ibu butuhkan agar RHK yang telah disepakati tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Sedangkan skema pertanggungjawaban di sini adalah mekanisme pelaporan dari RHK tersebut kepada pimpinan. Sedangkan konsekuensi di sini, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai tersebut akan mendapatkan apa. Dan apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai tersebut akan berikan konsekuensi apa. Nah, pengisian tersebut saya akan coba tampilkan sebagai berikut. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, dukungan sumber dayanya, hasil dialog kinerjanya, ternyata si pegawai ini membutuhkan tim dalam menjalankan program kerjanya, karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan semua pekerjaannya sendirian. Kedua, perangkat laptop, print, wifi dalam membuat laporan. Otomatis ketika kita membuat laporan, kita membutuhkan perangkat-perangkat. Yang ketiga, arahan dan konsultasi dengan pimpinan. Dan apabila ada dukungan sumber daya yang lain, Bapak Ibu bisa tambahkan, karena ini bukan format paten ya. Ini hasil dari dialog kinerja Bapak Ibu. Skema pertanggungjawabannya seperti ini juga. Program kerja yang bersifat kegiatan dibuatkan dalam laporan tertulis di setiap akhir kegiatan.
dan disampaikan kepada pimpinan. Program kerja yang bersifat rutinitas dibuatkan laporan dan diperhadapkan ke pimpinan setiap apakah itu bulanan, triwulan, atau tahunan. Konsekuensinya akan diberikan reward apabila memenuhi ekspektasi pimpinan. Reward tersendiri di sini itu kembali lagi ke hasil dialog kinerja Bapak Ibu, rewardnya bagaimana. Terus akan diberikan penilaian sangat baik jika hasil kerja melebihi ekspektasi pimpinan. Diberikan bimbingan dan evaluasi jika tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Kembali lagi, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban konsekuensi ini dari hasil dialog kinerja Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah ketik seperti ini, kita bisa langsung copy saja. Di milik SKP, kita paste saja, tidak perlu Bapak Ibu berikan nomor karena itu akan otomatis ada penomoran dari aplikasi. Kita klik OK. Seperti ini ya, akan langsung ada nomornya. Kita copy paste saja yang lain lagi. Skema pertanggungjawaban. Konsekuensi. Setelah kita mengisi lampiran, baik itu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal mengajukan SKP-nya untuk direview oleh pimpinan. Nah, tinggal Bapak Ibu untuk pengajuan SKP-nya silakan Bapak Ibu klik ajukan SKP. Pastikan bahwa data semua sudah benar sebelum mengajukan. Lalu Bapak Ibu klik OK. Nah, setelah kita klik OK, status dari SKP Bapak Ibu sudah berstatus pengajuan. Tinggal kita menunggu hasil review dari pimpinan, dan apabila pimpinan menyetujui, maka status pengajuan ini akan berubah menjadi persetujuan. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal menunggu kapan pengisian realisasi untuk triwulan selanjutnya, dan Bapak Ibu silakan mengisi eviden dari SKP yang telah Bapak Ibu kerjakan. Adapun tutorial untuk mengupload eviden itu saya pernah bahas dan saya akan coba cantumkan di kolom deskripsi. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan SKP bagi teman-teman yang menduduki jabatan pelaksana administrasi perkantoran. Sekali lagi saya sampaikan bahwa isi dari RHK itu bisa jadi berbeda tergantung dari pekerjaan Bapak Ibu, karena jabatan pelaksana itu bergantung dari jenis pekerjaan yang Bapak Ibu terima dari hasil dialog kinerja dengan pimpinan mengenai pekerjaan apa yang Bapak Ibu akan laksanakan, dan silakan input di kinerja masing-masing. Apabila Bapak Ibu menyukai video tutorial kali ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk dukung terus channel Sahabat Kepegawaian dengan cara like videonya, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Jika ada referensi video yang ingin Bapak Ibu kami buatkan, silakan ketik di kolom komentar juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.